Assalamualaikum sahabat. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tinggalkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW di kolom komentar. Seorang wanita hamil dihina mantan kekasihnya karena tampak lusuh. Sebulan kemudian, pria itu terkejut. Wanita yang ia remehkan ternyata istri bosnya. Bagaimana reaksinya? Simak kisah selengkapnya. Pasar pagi itu ramai seperti biasa. Pedagang berteriak menawarkan dagangan mereka, pembeli berlalu lalang dengan kantong belanjaan di tangan. Di antara keramaian itu, seorang wanita dengan wajah lelah melangkah perlahan. Perutnya yang membesar menandakan kehamilannya yang sudah cukup tua, sementara di lengannya, seorang anak laki-laki kecil bersandar, mengusap matanya yang masih mengantuk. Gina menghela napas pelan, lalu mengeratkan gendongannya. Langkahnya tetap tenang meski tubuhnya mulai terasa berat. Saat Gina berhenti di depan penjual sayur, suara tawa yang sangat familiar tiba-tiba terdengar di belakangnya. Sebuah suara yang dulu begitu ia rindukan, tapi kini hanya membawa luka. Astaga, aku tidak salah lihat, kan? Gina? Suara itu bernada terkejut, tapi ada jejak ejekan yang tak bisa disembunyikan. Gina berbalik, dan jantungnya seakan berhenti berdetak. Di hadapannya berdiri seorang pria yang pernah mengisi hari-harinya dengan janji manis, tapi juga menghancurkan hatinya tanpa belas kasihan. Riko, mantan kekasihnya, kini berdiri dengan ekspresi penuh kemenangan. Ia tampak rapi dengan kemeja mahal dan jam tangan berkilau di pergelangan tangannya. Di sampingnya, seorang wanita berpakaian elegan menatap Gina dengan tatapan meremehkan, seolah Gina adalah pengemis yang tak pantas berdiri di hadapan mereka. "Kau jadi seperti ini sekarang?" Riko melanjutkan, menatap Gina dari kepala hingga kaki. Lusuh, hamil besar, menggendong anak kecil, dan ia terkekeh sinis. "Sepertinya suamimu bukan siapa-siapa, ya? Pantas saja kau berakhir seperti ini." Gina merasakan tatapan tajam dari orang-orang sekitar. Beberapa mulai berbisik-bisik, menikmati drama kecil yang terjadi di antara mereka. Namun, Gina tidak menunjukkan amarah atau kesedihan. Ia hanya menatap Riko dengan sorot mata yang sulit diartikan. Dalam hatinya, ia tahu bahwa pria ini tidak pernah berubah, masih sama seperti dulu, menilai seseorang hanya dari tampilan luar. "Riko, kita tidak perlu membahas hal ini di sini," kata Gina dengan suara lembut, tetapi tegas. Ia tidak ingin memperpanjang percakapan yang sia-sia. Ia tahu harga dirinya jauh lebih berharga daripada meladeni hinaan pria yang pernah ia cintai. Namun, Riko tidak puas. Ia tertawa lebih keras. "Ah, aku paham. Suamimu pasti lelaki biasa yang bahkan tidak bisa membelikanmu pakaian layak. Gina, lihat dirimu. Dulu kau begitu cantik dan anggun saat bersamaku, tapi sekarang..." Ia melirik wanita di sampingnya dengan seringai. "Syukurlah aku tidak memilihmu." Gina menarik napas dalam, lalu menatap Riko sekali lagi. Namun kali ini, ada sesuatu dalam sorot matanya. Bukan kesedihan, bukan kemarahan, tetapi sesuatu yang lebih dalam. Kasihan. Kasihan karena pria ini masih belum memahami betapa berharganya kehidupan yang ia sia-siakan. Tanpa berkata apa-apa, Gina menggendong anaknya lebih erat dan melanjutkan langkahnya, meninggalkan Riko yang masih tersenyum penuh ejekan. Namun, ia tidak tahu bahwa sebentar lagi, hidupnya akan berubah, dan kenyataan yang akan ia temukan akan menghantamnya lebih keras daripada apapun yang pernah ia bayangkan. Langkah Gina perlahan menjauh dari pasar, tapi kata-kata Riko masih terngiang di kepalanya. Ia bukan wanita lemah yang mudah tersulut amarah, tapi ada sesuatu yang menusuk hatinya. Bukan karena hinaan Riko, melainkan karena pria itu masih tetap sama.
tidak belajar dari masa lalu, tidak pernah berubah. Angin pagi berhembus pelan, menyapu wajah Gina yang tetap berusaha tersenyum meski ada sesuatu yang bergemuruh di dadanya. Saat ia tiba di rumah, ia duduk di kursi kayu di teras sambil menatap anaknya yang mulai tertidur dalam gendongannya. Pandangannya menerawang jauh, pikirannya melayang ke masa lalu, ke saat-saat ia dan Riko masih bersama. Dulu, ia mencintai pria itu dengan sepenuh hati, mempercayainya, bahkan sempat bermimpi menghabiskan sisa hidupnya bersamanya. Tapi semuanya berubah dalam sekejap. Gina mengingat hari itu dengan jelas. Malam di mana ia menemukan Riko menggandeng seorang wanita lain di sebuah restoran mewah, tertawa mesra seolah tak pernah ada dirinya dalam hidup pria itu. Saat ia bertanya, Riko hanya tersenyum sinis dan berkata, "Maaf, Gina. Aku butuh seseorang yang bisa membuat hidupku lebih nyaman. Kau terlalu sederhana untukku." Kata-kata itu menghancurkan hatinya lebih dari apapun. Gina menghabiskan malam itu dalam tangis, tapi tak butuh waktu lama baginya untuk bangkit. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak lagi menangisi pria yang mengkhianatinya. Dan di saat-saat tergelapnya, Tuhan mempertemukannya dengan Fabian. Seorang pria yang berbeda dari Riko dalam segala hal. Fabian tidak hanya mencintainya, tapi juga menghormatinya. Ia tidak menilai seseorang dari harta atau penampilan, melainkan dari hati dan ketulusan. Fabian melihat Gina sebagai wanita yang kuat, bukan hanya seorang gadis yang pernah ditinggalkan. Ia hadir dalam hidup Gina dengan segala kelembutan dan kesabaran, meyakinkannya bahwa cinta sejati tidak pernah datang dengan syarat. Awalnya, Gina ragu menerima cinta Fabian. Luka dari Riko masih terlalu dalam, dan ia takut jika akhirnya akan kembali tersakiti. Namun, Fabian tak pernah memaksanya. Ia hanya tetap berada di sisi Gina, mencintainya dalam diam, hingga akhirnya Gina menyadari bahwa cinta Fabian adalah sesuatu yang tulus dan tanpa pamrih. Hari pernikahan mereka begitu sederhana, tidak ada kemewahan, tidak ada pesta besar, hanya sebuah janji suci di hadapan Tuhan. Gina tidak pernah menyesali keputusannya. Fabian bukan hanya suaminya, tapi juga pelindung, sahabat, dan ayah terbaik bagi anak mereka. Kehidupan mereka jauh dari kesan mewah, tetapi penuh dengan kebahagiaan yang tidak bisa diukur dengan harta. Namun, ada satu hal yang Fabian tidak pernah ungkapkan dengan jelas kepada Gina, seberapa besar kekayaannya sebenarnya. Fabian bukan hanya pemilik sebuah restoran, tetapi seorang pengusaha sukses dengan jaringan bisnis yang luas. Namun, ia memilih untuk tetap hidup sederhana, jauh dari sorotan, karena baginya, harta bukanlah hal yang mendefinisikan dirinya. Gina tahu suaminya memiliki restoran, tetapi ia tidak pernah bertanya banyak. Baginya, itu bukan hal yang penting. Yang ia pedulikan hanyalah cinta dan kebahagiaan yang ia terima. Dan karena itulah, ketika Riko menghina penampilannya di pasar, Gina tidak merasa perlu membela diri atau membalas. Ia tahu bahwa kebahagiaan tidak perlu diumbar, dan harga diri tidak diukur dari pakaian yang dikenakan. Namun, takdir memang memiliki cara tersendiri untuk mempermainkan keadaan. Tanpa Gina sadari, roda kehidupan sedang berputar. Ia tidak perlu membuktikan apapun kepada Riko, karena sebentar lagi, Riko sendiri yang akan menyadari bahwa kesombongannya akan menjadi senjata makan tuan. Di dalam rumah, Fabian baru saja tiba. Melihat istrinya termenung di teras, ia mendekat dan berlutut di sampingnya. "Sayang, kau baik-baik saja?" tanyanya lembut. Gina tersenyum tipis dan menggeleng. "Aku hanya berpikir tentang masa lalu. Tapi sekarang, aku sadar, aku telah membuat keputusan yang paling benar dalam hidupku." Fabian mengecup punggung tangannya dengan penuh kasih.
Dan aku adalah pria paling beruntung karena kau memilihku. Di luar sana, dunia terus berjalan. Takdir sedang menyiapkan kejutan besar. Dan bagi Riko, pelajaran hidup yang paling pahit akan segera datang. Malam itu, Gina duduk di tepi ranjang sambil mengelus perutnya yang semakin membesar. Fabian baru saja selesai bekerja dan kini duduk di sampingnya, menatapnya dengan penuh kasih sayang. "Kau terlihat lelah hari ini," ujar Fabian lembut. Gina tersenyum kecil. "Aku pergi ke pasar pagi tadi," katanya, tanpa berniat menceritakan pertemuannya dengan Riko. Ia tahu suaminya sangat melindunginya, dan Gina tak ingin membuatnya khawatir hanya karena hal kecil seperti itu. Fabian mengangguk sambil membelai rambutnya. "Besok kau tak perlu keluar. Aku akan memintakan seseorang untuk mengirimkan bahan makanan ke rumah." Gina tertawa kecil. "Aku masih bisa melakukan hal-hal seperti ini, Fabian. Aku bukan wanita rapuh." Fabian hanya tersenyum dan mengangguk. Ia tahu betul istrinya adalah wanita yang kuat, jauh lebih kuat dari yang orang lain lihat. Namun, di balik kesederhanaan dan kelembutan Gina, ada luka masa lalu yang ingin Fabian hapus sepenuhnya dari hidupnya. Sementara itu, di sisi lain kota, Riko tengah duduk di ruang istirahat restoran tempatnya bekerja. Ia meraih saku bajunya, menyalakannya dengan kesal. Pikirannya masih terbayang pertemuannya dengan Gina di pasar. Tak kusangka dia jadi seperti itu. Menyedihkan. Riko bergumam pelan, tapi ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Dulu, Gina adalah gadis yang ia cintai, yang selalu berpenampilan rapi dan anggun. Namun, setelah melihatnya dalam kondisi seperti tadi pagi, ia merasa puas sekaligus terusik. Seorang rekan kerjanya, Arman, menepuk bahunya. "Kenapa kau melamun, Riko?" tanyanya. Riko menghembuskan asap pelan. "Aku bertemu dengan mantanku tadi pagi. Dia berubah total. Lusuh, hamil besar, menggendong anak kecil pula. Aku hampir tidak mengenalinya." Arman tertawa kecil. Sudah pasti suaminya pria miskin. Makanya hidupnya begitu. Riko tersenyum miring. Ya, benar juga. Setidaknya aku tidak sepertinya. Namun, entah mengapa, semakin ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa ia lebih beruntung, semakin hatinya terasa gelisah. Ada sesuatu dalam tatapan Gina tadi pagi, sesuatu yang berbeda. Ia terlihat tenang, tidak menunjukkan penyesalan atau kepahitan sedikit pun. Seakan-akan, ia tidak peduli pada hinaan Riko. Tapi itu mustahil, bukan? Seharusnya Gina menyesali kepergiannya. Seharusnya dia menangis melihat Riko yang kini sukses, sementara dia sendiri terlihat seperti seorang ibu rumah tangga yang hidup pas-pasan. Tanpa Riko sadari, takdir telah menyusun rencana yang lebih besar. Ia akan segera mengetahui bahwa dunia tidak berjalan seperti yang ia bayangkan. Dan ketika saatnya tiba, ia akan mengerti bahwa kesederhanaan Gina bukanlah tanda penderitaan, melainkan sesuatu yang jauh lebih berharga dari yang pernah ia miliki. Hari itu terasa biasa saja bagi Riko. Ia mengenakan seragam pelayan restoran dan mulai bekerja seperti biasa. Restoran tempatnya bekerja adalah salah satu restoran mewah di kota, tempat orang-orang kaya sering datang untuk bersantap. Meski begitu, Riko masih merasa tidak puas dengan hidupnya. Ia menginginkan lebih banyak uang, lebih banyak kekuasaan, dan kehidupan yang lebih mewah. Saat ia sedang sibuk melayani tamu, tiba-tiba suasana restoran berubah. Para karyawan berbisik-bisik, suasana menjadi lebih tenang, dan manajer restoran langsung berdiri tegap. "Bos datang,"
Salah satu pelayan berbisik. Rico tidak terlalu peduli. Bos mereka memang jarang datang ke restoran secara langsung. Namun, saat ia menoleh ke arah pintu masuk, tubuhnya langsung membeku. Di sana, dengan langkah anggun, seorang pria berwibawa memasuki restoran. Fabian. Dan di sampingnya, bergandengan tangan dengan penuh kelembutan, berdiri seorang wanita yang tak asing baginya, Gina. Darah Rico seakan membeku di nadinya. Matanya membelalak, mulutnya sedikit terbuka tanpa bisa mengucapkan sepatah kata pun. Gina, wanita yang ia hina sebulan lalu di pasar, wanita yang ia yakini telah jatuh miskin, ternyata adalah istri dari bos besarnya. Gina berjalan melewati meja-meja dengan senyuman lembut, seolah tidak menyadari kehadiran Rico. Fabian menarik kursi untuknya dengan penuh perhatian, memperlakukannya seperti seorang ratu. Para pelayan lain buru-buru melayani mereka dengan hormat. Jantung Rico berdegup kencang. Ia merasa seluruh dunianya terbalik dalam sekejap. Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa Gina, wanita yang ia tinggalkan dan hina, justru menjadi istri dari pria yang memiliki kekuasaan dan kekayaan yang selama ini ia dambakan? Saat Fabian menoleh ke arah para pelayan, matanya berhenti pada Rico. "Kau," katanya dengan nada santai. "Kau yang bekerja di sini, bukan?" Rico menelan ludah. Ia merasakan keringat dingin mengalir di pelipisnya. Gina hanya menatapnya sebentar, tanpa amarah, tanpa penghinaan. Hanya tatapan tenang yang justru membuat Rico semakin tertekan. Ia baru menyadari satu hal yang paling menyakitkan, Gina tidak perlu membalas dendam. Kehidupannya yang sekarang sudah cukup membuktikan bahwa pilihan yang ia buat dulu adalah kesalahan terbesar dalam hidupnya. Rico berdiri terpaku di tempatnya, tidak percaya dengan apa yang baru saja ia lihat. Tangannya gemetar, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia masih mencoba mencerna kenyataan bahwa Gina, wanita yang ia hina dan tinggalkan dulu, kini duduk di restoran mewah ini sebagai istri dari bos besarnya. Sosok pria yang selama ini bahkan belum pernah ia temui secara langsung. Seisi restoran terasa lebih sunyi dari biasanya. Para pelayan lain mulai berbisik, melihat perubahan ekspresi Rico yang pucat pasi. Fabian masih menatapnya dengan tatapan tajam namun tenang, seolah tengah menilai seseorang yang tak lebih dari sekadar debu di alas sepatunya. "Rico, kau kenal istriku?" Suara Fabian terdengar begitu tenang, tetapi mengandung tekanan yang luar biasa. Rico tersentak, tenggorokannya terasa kering. Gina, yang sejak tadi diam, akhirnya tersenyum tipis dan menjawab lebih dulu. "Ya, Fabian. Kami dulu pernah mengenal satu sama lain," katanya dengan nada lembut. Tidak ada kebencian di matanya, hanya ketenangan yang membuat hati Rico semakin mencelos. Ia tahu, Gina tidak perlu membalas dendam dengan kata-kata. Keadaannya saat ini sudah cukup untuk menunjukkan betapa ia telah menang. Fabian menatap Gina sejenak, lalu tersenyum. Ia lalu menoleh lagi ke arah Rico, kali ini dengan ekspresi yang lebih dingin. "Menarik. Aku tak menyangka bahwa seseorang yang bekerja di restoranku pernah memperlakukan istriku dengan buruk." Suaranya rendah, tetapi setiap kata terasa seperti palu yang menghantam harga diri Rico. Rico menunduk, tidak mampu membalas tatapan Fabian. Ia merasa seperti orang bodoh. Sebulan lalu, ia begitu puas menghina Gina, merasa menang karena mengira dirinya lebih baik darinya. Namun, kini ia berdiri di hadapan wanita yang kehidupannya jauh lebih baik dari yang pernah ia bayangkan. "Kau tahu, Rico," Fabian melanjutkan, "di restoran ini, aku tidak hanya mempekerjakan orang-orang yang pandai bekerja, tetapi juga mereka yang punya etika dan rasa hormat terhadap orang lain." Ia berdeham pelan sebelum melanjutkan,
Dan aku tidak bisa membiarkan seseorang yang tidak tahu bagaimana menghargai orang lain bekerja untukku. Jantung Rico terasa berhenti seketika. Kata-kata Fabian jelas, ia dipecat. Gina hanya diam, tidak menunjukkan ekspresi puas ataupun kasihan. Ia hanya menatap Rico dengan tatapan yang dulu mungkin penuh cinta, tetapi kini hanyalah seulas simpati bagi seseorang yang telah kehilangan segalanya. Dengan langkah gontai, Rico berjalan keluar dari restoran, merasa seluruh hidupnya runtuh dalam sekejap. Ia baru menyadari bahwa ia telah kehilangan bukan hanya pekerjaannya, tetapi juga harga dirinya. Dan yang lebih menyakitkan, ia sadar bahwa ia telah membuang satu-satunya wanita yang benar-benar mencintainya dulu. Dan kini, takdir telah memberinya pelajaran yang tak akan pernah ia lupakan.